India akui kalah telak. Serangan rudal Pakistan rusak 26 instalasi militer. Perang drone dan rudal. India hancurkan pertahanan udara Pakistan di Lahore. Pilot Pakistan siap mati syahid. Serangan bunuh diri ke India dalam operasi Bunyan Marsus. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, India akui kalah telak. Serangan rudal Pakistan rusak 26 instalasi militer. Untuk pertama kalinya dalam sejarah baru-baru ini, militer India mengakui kerugian besar akibat serangan rudal dari Pakistan. Apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa ini bisa jadi titik balik konflik dua negara nuklir? Krisis di Asia Selatan makin membara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah baru-baru ini, militer India mengakui kerugian besar akibat serangan rudal dari Pakistan. Apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa ini bisa jadi titik balik konflik dua negara nuklir? Ketegangan lama antara India dan Pakistan kembali meletus, bermula dari serangan mematikan terhadap turis Hindu di Kashmir pada April. India menuduh Pakistan dan membalas dengan serangan militer pada 7 Mei. Pakistan merespon dengan serangan rudal balasan yang terkoordinasi, menargetkan pangkalan-pangkalan militer strategis India. Serangan rudal Pakistan menargetkan 26 instalasi militer India, termasuk pangkalan udara Pathankot, Udhampur dan Bush, pangkalan strategis di Adam Fort. India mengakui kerusakan besar pada infrastruktur dan peralatan militer, termasuk korban jiwa. Bahkan pejabat senior militer Rajkumar Thapa dilaporkan tewas di Rajouri. Biasanya India tidak secara terbuka mengakui dampak serangan dari Pakistan, namun kali ini berbeda. Kolonel Sofia Qureshi mewakili Angkatan Darat India dan menyatakan bahwa serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun ia menegaskan, India tidak ingin memperpanjang konflik ini. Apakah ini tanda keinginan untuk deeskalasi? Sementara India mengakui kerugian, Pakistan menyatakan serangan mereka adalah respon yang terukur dan proporsional. Ini memperlihatkan bahwa Pakistan ingin menunjukkan kekuatan, tapi tanpa membuat konflik meluas menjadi perang total. Analis melihat pengakuan India sebagai langkah strategis untuk mendapat simpati dan tekanan internasional ke Pakistan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, peningkatan aktivitas diplomatik terlihat di New Delhi dan Islamabad. Misi asing seperti dari Amerika, Rusia, dan China diduga mulai mendorong negosiasi jalur belakang. Apakah ini pertanda perang bisa dihentikan sebelum meluas? Konflik ini mengkhawatirkan dunia karena kedua negara memiliki senjata nuklir. Jika eskalasi terus terjadi, Asia Selatan bisa menjadi medan konflik berbahaya yang berdampak global. Namun dengan adanya pengakuan terbuka dan keinginan mundur dari eskalasi, masih ada peluang untuk perdamaian. Ketegangan India dan Pakistan kembali memanas. Kali ini lebih dari sekadar baku tembak. Pakistan disebut meluncurkan serangan drone dan rudal ke wilayah India. Sebagai balasan, New Delhi langsung menghancurkan sistem pertahanan udara Pakistan di kota besar Lahore. Ketegangan India dan Pakistan kembali memanas. Kali ini lebih dari sekadar baku tembak. Pakistan disebut meluncurkan serangan drone dan rudal ke wilayah India. Sebagai balasan, New Delhi langsung menghancurkan sistem pertahanan udara Pakistan di kota besar Lahore. Serangan terjadi Rabu malam 8 Mei 2025. Menurut Kementerian Pertahanan India, Pakistan meluncurkan drone dan rudal ke sejumlah target militer.
termasuk di wilayah sensitif seperti Jammu dan Kashmir, negara bagian Punjab dan Gujarat. Kota-kota besar seperti Amritsar, Chandigarh, dan Ludhiana pun terkena dampaknya. India langsung merespon dengan kekuatan setara. Target utama, sistem pertahanan udara milik Pakistan di sekitar kota Lahore. Radar dan unit SAM atau Surface to Air Missile Pakistan dilaporkan berhasil dilumpuhkan. Pernyataan India menyebut respon mereka proporsional dan terbatas. Tapi efeknya jelas, eskalasi sudah di depan mata. Di balik manuver militer, rakyat jadi korban. Sejak eskalasi ini, 16 orang dilaporkan tewas di wilayah India, termasuk 5 anak-anak dan 3 wanita. India juga menuduh Pakistan meningkatkan penembakan artileri berat di sepanjang garis kontrol, perbatasan de facto yang selama ini menjadi titik panas konflik Kashmir. India dan Pakistan bukan negara biasa. Keduanya punya senjata nuklir. Dengan tensi seperti ini, dunia tak bisa berpaling. Serangan drone dan rudal mungkin awal, tapi jika saling balas terus berlanjut, akankah kita melihat perang terbuka di Asia Selatan? Ini bukan sekadar konflik perbatasan biasa. Ini menyangkut stabilitas global. Yang menarik, banyak yang bertanya, apakah serangan ini juga melibatkan jet-jet tempur modern seperti J-10C buatan Cina yang digunakan Pakistan atau Rafale Prancis milik India? Peran teknologi militer baru jadi sorotan karena bisa menentukan arah konflik berikutnya. Dalam konflik terbuka, India punya keunggulan numerik dan logistik, tapi Pakistan dikenal responsif dan tak segan bertindak agresif. Jika konflik meningkat, siapa yang akan lebih unggul? Dan apakah dunia akan membiarkan dua negara nuklir saling pukul di perbatasan? India menegaskan, mereka tidak mencari eskalasi selama Pakistan tidak memicunya lagi. Tapi di lapangan, senjata sudah berbicara. Di tengah panasnya konflik India-Pakistan, muncul operasi militer paling berani dalam sejarah Angkatan Udara Pakistan. Lebih dari 40 jet tempur dikerahkan dalam misi ofensif beresiko tinggi yang dijuluki Operasi Bunyan Marsus. Di tengah panasnya konflik India-Pakistan, muncul operasi militer paling berani dalam sejarah Angkatan Udara Pakistan. Lebih dari 40 jet tempur dikerahkan dalam misi ofensif beresiko tinggi yang dijuluki Operasi Bunyan Marsus. Namun, bukan hanya taktik atau senjata. Yang mengejutkan dunia adalah semangat mati syahid dari para pilotnya. Pada 10 Mei 2025, Pakistan meluncurkan operasi udara besar-besaran sebagai balasan atas serangan India ke wilayah udara mereka. Nama operasi ini Bunyan Marsus, yang berarti benteng yang kokoh. Lebih dari 40 jet tempur, sebagian besar F-16 dan JF-17, diterbangkan dari pangkalan udara strategis di Punjab dan Sindh. Targetnya pangkalan militer India, instalasi radar, dan jalur logistik utama. Beberapa pilot menandatangani dokumen resmi yang disebut sebagai surat kematian.
simbol komitmen mereka untuk mati syahid jika perlu. Laporan awal menyebut sebagian besar jet berhasil mencapai target dan kembali dengan selamat. Operasi ini menghancurkan persepsi superioritas India di udara dan menunjukkan kemampuan ofensif Pakistan. Infrastruktur radar dan logistik India dilaporkan lumpuh di beberapa titik. Semangat para pilot Pakistan menjadi narasi nasional, membakar semangat patriotik rakyat. Di media sosial, banyak warga menyebut para pilot ini sebagai gazi atau pahlawan atau syuhada atau martir. Analis internasional menilai operasi Bunyan Marsus sebagai peringatan keras bahwa konflik bisa meledak menjadi perang udara penuh. Negara-negara seperti China, Amerika Serikat, dan Uni Eropa segera mengaktifkan jalur diplomatik. Namun, misi semacam bunuh diri ini menandakan bahwa krisis tak lagi bisa dianggap konflik biasa. Keberhasilan operasi ini bisa jadi kebanggaan nasional bagi Pakistan, tapi sekaligus meningkatkan risiko eskalasi yang mematikan. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.